Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afiana Sri Rahayu, NIM 2019 0730080. Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan proposal penelitian saya yang berjudul Strategi Pengelolaan Bank Syariah dalam Menghadapi Dampak COVID-19. Pada bagian pertama di sini ada latar belakang penelitian. Jadi, pandemi COVID-19 merupakan musibah yang memelikan seluruh penduduk dunia. Efek pandemi COVID-19 memperparah kondisi siklus ekonomi. Masyarakat sempat mengalami panik buying terhadap produk tertentu, serta arus suplai barang, terutama yang berasal dari barang-barang impor mulai langka. Harga mulai bergeser naik dan daya beli menurun, sehingga penjualan anjlok. Menurut Bank Dunia, dampak ekonomi dari COVID-19 ini akan menghentikan usaha hampir 24 juta orang di Asia Timur dan Asia Pasifik. Di bawah skenario terburuknya, Bank Dunia juga memberikan hampir 35 juta orang akan tetap dalam kemiskinan. Bahkan, melalui sejumlah skenario dengan mempertimbangkan berbagai garis kemiskinan, Bank Dunia memperkirakan jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrim akan meningkat hingga 920 juta di seluruh dunia. Pandemi COVID-19 ini sehingga industri perbankan syariah harus bergerak cepat untuk beradaptasi dengan membuat strategi inovasi baru serta mitigasi resiko yang tepat dan cermat, sehingga menggunakan strategi kreatif dan bertahan dalam menghadapi dampak COVID-19 yang membuat kondisi perekonomian tak menentu. Kemudian bagian kedua itu ada rumusan masalah. Jadi, rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama ada apa dampak dari adanya COVID-19 bagi bank syariah. Lalu yang kedua ada bagaimana strategi pengelolaan bank syariah dalam menghadapi dampak COVID-19. Kemudian ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama adalah untuk mengetahui dampak COVID-19 bagi bank syariah. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui strategi pengelolaan bank syariah dalam menghadapi dampak COVID-19. Kemudian ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian kali ini adalah ada dua, yaitu manfaat teoritis. Yang pertama, manfaat teoritis secara umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta pengetahuan bagi penulis maupun bagi pembaca, serta sebagai referensi bagi penelitian-penelitian yang akan datang dalam konteks permasalahan yang berkaitan dengan strategi bank syariah dalam menghadapi dampak COVID-19. Kemudian ada manfaat praktis. Manfaat praktis pada penelitian ini adalah yang pertama, dapat digunakan sebagai acuan bank syariah lain untuk mengevaluasi strategi pengelolaan bank syariah terhadap adanya dampak COVID-19. Kemudian yang kedua, ada penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan bank syariah dalam upaya melakukan strategi pengelolaan bank syariah dalam menghadapi dampak COVID-19. Kemudian tinjauan pustaka penelitian ini yang pertama ada Nurul Fitri Habibah pada penelitian tahun 2020, yaitu berjudul Tantangan dan Strategi Perbankan Syariah dalam Menghadapi COVID-19. Yang kedua ada Sumadi 2020 yang berjudul Menakar Dampak Fenomena Pandemi COVID-19 terhadap Perbankan Syariah. Kemudian tinjauan pustaka yang ketiga ada Hani Tahliani tahun 2020 yang berjudul Tantangan Perbankan Syariah dalam Menghadapi Dampak COVID-19. Kemudian tinjauan pustaka yang keempat ada Yanti Sumarni tahun 2020 yang berjudul Pandemi COVID-19, Tantangan Ekonomi dan Bisnis. Selanjutnya ada kerangka teoritik pada penelitian ini, yaitu bank syariah. Bank berasal dari kata banque dari bahasa Prancis dan dari kata banque
bahasa Italia yang berarti peti, lemari, atau bangku. Peti atau lemari dan bangku menjelaskan fungsi dasar dari bank komersial, yaitu pertama, menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman. Kedua, menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Jadi, pengertian bank syariah atau bank Islam dalam bukunya Edi Wibowo adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank ini tata cara beroperasinya mengacu pada ketentuan Al-Quran dan hadis. Kemudian COVID-19 atau coronavirus adalah virus RNA dengan ukuran partikel 120-160 nanometer. Virus ini utamanya menginfeksi hewan, termasuk diantaranya adalah kelawar dan unta. Sebelum terjadi wabah COVID-19, ada 6 jenis virus COVID-19 dengan menginfeksi manusia. Kemudian ada strategi. Pengertian strategi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya untuk melaksanakan kebijakan tertentu. Kemudian ada macam-macam strategi. Dalam prakteknya, setiap lembaga keuangan memiliki macam-macam strategi. Secara umum terbagi menjadi 3. Strategi perusahaan yaitu strategi yang disusun pada puncak organisasi yang menyatakan bisnis-bisnis apa yang akan masuk oleh suatu organisasi. Kemudian yang kedua ada strategi bisnis, yaitu strategi yang memfokuskan bagaimana bersaing dalam suatu bisnis tertentu. Kemudian ada strategi fungsional, yaitu berfokus pada jangka pendek, mempunyai perhatian terhadap aktivitas fungsional. Kemudian peneliti menawarkan beberapa strategi untuk menjaga stabilitas likuiditas dalam menghadapi dampak COVID-19 ini, yaitu yang pertama ada melakukan kerjasama pinjaman bilateral. Yang kedua itu ada penerbitan obligasi jangka panjang falas dan rupiah, serta kontrol yang ketat terhadap pencairan kredit. Kemudian selanjutnya itu ada metodologi penelitian pada bab 3. Jenis penelitian ini seharusnya menggunakan penelitian deskriptif dengan tujuan membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau objek tertentu. Jadi, penulis atau peneliti akan menggunakan metode ini karena metode ini sesuai dengan data yang akan diperoleh, yaitu berupa kata-kata bukan angka. Kemudian ada populasi dan sampel. Populasi merupakan sekelompok orang yang dijadikan sebagai objek penelitian. Dalam hal ini, seharusnya yang menjadi populasi yaitu karyawan bank syariah. Kemudian ada sampel penelitian. Jadi, sampel merupakan bagian-bagian dari populasi. Kemudian dalam penelitian ini, peneliti seharusnya menggunakan metode simple random sampling, karena metode penarikannya dari sebuah populasi semesta dengan cara tertentu, sehingga setiap anggota populasi atau semesta tadi memiliki peluang yang sama untuk terpilih dan terambil. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Jadi, teknik pengumpulan data pada penelitian ini seharusnya menggunakan metode observasi, metode wawancara, serta metode dokumentasi. Kemudian ada jenis dan sumber data. Pada penelitian ini, jenis atau cara pengambilan data seharusnya dilakukan secara kualitatif ya, atau terjun langsung ke lapangan, karena data yang diperoleh nantinya dapat berupa hasil teks wawancara langsung dan pelintikan pada narasumber. Sumber data yang menggunakannya adalah data primer dan data sekunder. Kemudian pada penelitian kualitatif ada teknik kapsan data.
Uji kredibilitas perlu dilakukan untuk menguji keabsahan data yang dilakukan selama penelitian. Menguji keabsahan data yang digunakan pada penelitian ini seharusnya triangulasi, yaitu triangulasi sumber, berarti untuk mendapatkan data dari yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Apabila ada teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti akan melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lainnya untuk memastikan data yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena terdapat sudut pandang yang berbeda-beda. Kemudian ada teknik analisis data. Teknik analisis data seharusnya digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang dilakukan Mills dan Haberman, yaitu pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data, dan langkah terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Sekian yang dapat sampaikan dalam penjelasan proposal penelitian saya yang berjudul Strategi Pengelolaan Bank Syariah dalam Menghadapi Dampak COVID-19. Bila ada salah kata mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.